dah yang diwajibkan ikut hinau dalam masalah puasanya. Sehingga ketika pemerintah kagak umumkan masuk Ramadan, berarti tanya yang ada bulan wajib puasa. Waktu pemerintah kagak tetapkan hari raya, tanya yang ada bulan wajib berhari raya. Pemerintah dah nyoho penjelasan di ukur. Bak halaman 60 put. Coba buka. Nyohinau Imam Nawawi gege menjelaskan pemerintah yang wajib diikut oleh orang yang ada di bulan. Ini aku pegang. Wa idza ru'iya bi baladin lazima hukmuhu al baladal qarib dunal ba'id fil asah. Apabila terlihat bulan pada suatu tempat, niscaya wajib hukum bulan itu untuk tempat-tempat yang dekat dengannya, tidak wajib untuk tempat yang jauh pada pendapat asah. Di bulan bak tabah tempat, umpamanya di Aceh Barat di bulan, nyumpama. Lalu pemerintah Aceh Barat mengumumkan 1 Ramadan karena kadi bulan di Aceh Barat, nyumpama. Dua buah kelompok manusia yang wajib ikut keputusan pemerintah Aceh Barat. Pertama, orang yang berdomisili di Aceh Barat. Orang yang berdomisili di Aceh Barat. Punya pemerintahnya kagak tetapkan awal Ramadan, maka karena kadi bulan hinambat tempatnya, maka masyarakat Aceh Barat yang ada di bulan wajib puasa. Nyong ijma' ulama, hana khilaf. Yang kedua, orang daerah kawan Aceh Barat, orang yang tinggal di luar Aceh Barat. Orang di luar Aceh Barat yang tahu dengan Aceh Barat, taban lagi orang Aceh Barat yang tahu. Yang pun ijma' hana khilaf. Daerah-daerah lain di luar Aceh Barat yang dekat dengan Aceh Barat wajib ikut keputusan pemerintah Aceh Barat. Wajib ikut. Berarti menurut Aceh Barat, pemerintah akan menetapkan awal Ramadan, maka orang Aceh Barat mandum payah puasa, yang orang hana di bulan pun payah puasa. Ini hana beda-beda apa katanya. Yang kedua juga, orang di luar Aceh Barat yang tahu dengan Aceh Barat, yang juga wajib puasa. Walaupun bak daerah di orangnya hana di bulan, wajib puasa. Yang kelai, orang luar Aceh Barat yang jauh dengan Aceh Barat, yang jauh dengan Aceh Barat, nyau ka khilaf ulama. Nyau tegakan ulama, kan ulama jinau, ulama jamun yang raya-raya yang pegak-pegak kitab, ulama-ulama besar nyoka khilaf, tabah pendapat gepegah wajib ikut, pat mentang di bulan wajib ikut, sebab
ru'yah itu berlaku untuk seluruh dunia, hanya satu pendapat ulama. Pendapat yang lain, pendapat yang kedua, mengatakan tidak wajib ikut. Tidak wajib ikut. Pendapat yang kedua, hanjir ikut. Dua buah pendapatnya diperiksa oleh ulama-ulama ahli tarjih. Dah yang kuat, dah yang lemah. Termasuk terakhir ulama yang periksa dua buah pendapat bunau adalah Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar Haytami, Imam Ramli, dan banyak ulama-ulama besarnya lain yang mencoba melakukan penelitian terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan dua pendapat itu. Setelah diadakan penelitian yang disebut dengan tarjih dalil, maka ulama ahli tarjih berkesimpulan yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib ikut. Ini pendapat kuat. Pendapat yang mengatakan wajib ikut itu lemah. Yang kuat. Yang kuat pendapat yang mengatakan tidak wajib ikut. Kalau tidak wajib ikut, artinya tidak boleh ikut. Karena menyata puasa laju hantar puasa. Rot mu puasa dalam bulan Sya'ban. Lagi hadis Nabi Bunau. Kan makna hana wajib jir puasa. Kan makna hanjir puasa. Nyo pendapat yang kuat. Pendapat ulama tabotu yang pegang wajib ikut, nyo oleh ulama-ulama ahli tarjih melihat pendapat itu tidak kuat. Nyo kino punca beda. Ino punca beda. Ino punca beda. Cuman nyan katib enan nilai. Jino tatamang penjelasan berikut ji. Dekat jauh etna ukuran. Dekat dan jauh etna ukuran. Nyoba menetapkan dekat, kembalilah khilaf ulama. Khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan dekat itu tidak sampai musafah kasar. Musafah kasar yang dekat. Makna musafah kasar jarak dari tempatnya dengan tempat di bulannya hana truk 36 kilo. Menyokat truk 36 kilo nyan kaji ok. Berarti ketika di bulan di Aceh Barat, daerah-daerah di luar Aceh Barat yang jarak ji dengan Aceh Baratnya hana truk 36 km, berarti nyan wajib ikut ru'yah Aceh Barat. Tapi bagi orang-orang yang jarak je dengan Aceh Barat katruk 60 kilo, 36 kilo waktu yang dianggap telah jauh, maka tidak lagi boleh ikut keputusan pemerintah Aceh Barat punau. Yang menurut satu pendapat. Pendapat yang kedua, Ittihad Matali. Ittihad Matali. Dekat itu Ittihad Matali. Makna Ittihad Matali, sewaktu terbit matahari dan bulan dan terbenam matahari bulan di antara dua daerah itu. Terbenamnya dalam satu waktu. Maksud satu waktu ke dalam taban minit kebenar maksudnya. Yang dimaksudkan dengan satu waktu menyonanggonya dua buah nanggonya
posisinya timur barat, antara Nanggro Timur dengan Nanggro Barat, mutemeng kalon bulan dalam waktu yang sama. Nyan makna. Paham mana? Ini lagi contoh. Tanya nyo Aceh Barat, nyo Timur, umpama ile. Umpama. Kemudian Aceh Timur je ke. Nyo kejelas. Aceh Timur, Aceh Timur, Aceh. Tanya Aceh Barat, di Barat. Nyo takalon. Takalon. Antara orang Aceh Timur dengan orang Aceh Barat, bakwate bulan bunau 7 derajat. Menyo 7 derajat berarti 28 menit. Masa bulan di atas ufuk 28 menit. Dalam masa 28 menit itu, antara orang Aceh Timur dengan Aceh Barat, satu waktu yang sama-sama sedang nampak anak bulan. Walaupun dia orang Aceh Timur kara ilau bulan dia. Bawa tanya, wate dia tanya orang Aceh Barat, dia kara ilau, itanya baru itu pun. Pokoknya dalam waktu itu, di timur dia bulan, di barat dia bulan. Nyogekan satu waktu gekan. Ya. Tapi apabila antara orang timur dengan orang barat, awate di tubit bulan dengan di bulan, han bertemu mereka itu melihat bulan dalam waktu yang sama, dalam waktu yang satu, nyogekan jauh. Jauh. Maka artinya selisih watai di antara dua buah tempat itu ka uwate 32 menit. Ka uwate 32 menit. Jadi menyebulun 8 derajat, yang berarti 7 derajat deh. Yang 1 derajat handeh. Yang kai pada lei 1 derajat. Berarti dia je 7 derajat. 7 derajat 28 menit. Maka bila jarak di antara dua buah daerah itu dalam kisaran waktu 32 menit, nyo dianggap dua buah daerah yang dekat tau. Tapi punya selisih watai di antara dua buah daerah kalau lewat 32 menit, maka ini dianggap jauh. Dianggap jauh. Jadi dalam dua buah pendapatnya, pendapat yang dudanya dikekalan oleh ulama-ulama ahli tarjih yang kuat, yang kuat. Pendapat yang mengatakan dekat itu dengan bersatu matalek dan jauh itu adalah beda matalek. Yang pendapat yang kuat. Maka Majlis Mudab Aceh Barat nyo kali pegat penelitian. Kali pegat penelitian untuk ukur Aceh Baratnya, etna jarak Aceh Barat yang dianggap dekat dengan Aceh Barat. Karena selisih waktu dalam kisaran 32 menit. Hana lebih. Jadi hasil penelitian tim Mudab kerjasama dengan Pemda Aceh Barat, bentuk sebuah tim mutemeng sebahagian Lampung, seluruh Sumatera dan sebahagian Lampung. Lampung arah ke Bengkulu yang dekat dengan perbatasan Bengkulu, hinana sebuah kabupaten yang namanya Langong. Nah, sebuah kabupaten. Jadi kabupaten Langong yang dekat dengan Bengkulu. Tapi yang wilayah Lampung, yang Langong yang batas 32 menit waktu dengan Aceh Barat. Yang jadi menyodoh bulan di Aceh Barat, orang seluruh Sumatera wajib ikut keputusan pemerintah Aceh Barat. Termasuk orang yang di wilayah Lampung yang duduk daerah Langong.
Tapi Lampung belah deh langong, nyan hanjit tidak le kena Aceh Barat. Idanya Aceh Barat mana sih? Menyodeh bulan di hideh di langong, di Lampung. Tanya wajib tidak keputusan pemerintah langong. Tapi kalau deh bulan di bandar Lampung, nyan tanya hanya ikut, walaupun mentang Lampung. So, antara bandar Lampung dengan Aceh Barat, nyo jarak waktunya di atas 32 menit. Jadi nyo kena punca lahir beda. Maka di Aceh, ulama-ulama Aceh ladung geman pendapat lemah punau. Ulama-ulama Aceh karena ada pendapat walaupun lemah nyan geman. Maka ketika umum 2 bulan le Menteri Agama, walaupun 2 bulannya Pak Sulawesi, getitot laju. Karena amalkan pendapat yang kedua, yang lemah. Ada sebagian ulama-ulama di Aceh adalah amalkan pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang mengatakan 2 bulan buat tempat yang jauh tidak boleh diikut oleh orang lain, hanya diikut oleh orang yang jauh dari tempat 2 bulannya. Yang pendapat yang kuat. Jadi ulama-ulama Aceh, nah sebahagian nyaw yang gak amalkan. Termasuk tanya adalah telah satu sebagian ulama yang tidak ulamanya. Jadi kesimpulannya, nyaw betul-betul nak khilaf dalam kitab. Nak khilaf dalam kitab. Karena nyaw nak khilaf dalam kitab, maka masyarakat hanya perlu jak persoalkan bedanya. Nyo beda-beda yang dihormati. Karena yang pegang hajat ulama besar dalam kitab, walaupun lemah pendapat itu, yang pegang hajat juga ulama besar. Yang penting, menyehina dua buah langkah nyo temen, nyo tidak hanya perlu dia persoalkan. Sebab kedua-duanya nyo nah dasar yang diakui oleh cara. Cuma nyembek uluannya, nyan nyembek. Tebaknya dasar-dasar puasa dan dasar berhari raya, nyokonyo heboh lagi yang dijelaskan oleh Imam Nawawi tanya dalam kitab Matan Minhaj yang baru gedenya baca.